Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Jadi ketua KPK, yang pertama saya lakukan adalah saya lapor kepada Presiden dan saya mengusulkan KPK dilebur dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM, dia jadikan dia sebagai lembaga komplain sehingga seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini ada penegakan hukum terhadap pelayanan publik. Karena itu kemudian KPK bubarkan saja, gabungkan dengan yang lain. Pak Fadli dan Pak Fahri kan kemarin ada yang kasih kartu kuning, ada yang kasih kartu merah ke Pak Presiden. Tapi bukan menjawab itu. Saya pengen mendengar keduanya mempertahankan argumennya dan berdebat berdua. Karena dari tadi kan sama melulu. Siapa tahu kita bisa lihat kalau Pak Fadli dan Pak Fahri sedang. Ya. Jadi topik yang diperdebatkan ini apa? Iya, kenapa yang satu kartu kuning, yang satu kartu merah? Kan ada perbedaan. Nah mereka saling berdebat mempertahankan kartu kuningnya dan kartu merahnya. Saya gini, waktu itu Pak Fahri sudah mengantongi kartu merah di jasnya. Lagi ada acara gitu ya. Kemudian saya dikasih kartu kuning. Kalau saya waktu itu dikasih kartu merah, saya juga mengangkat kartu merah. Jadi sebenarnya kompak. Pertanyaannya yang harus Tetap siapa kompak Pak? dong. Jadi kalau ada perbedaannya di antara Bapak nih apa Pak? Selera Ya, mungkin pasti ada memilih lah. pasangan atau apa? Supaya agak cair dikit ini Pak, mewakili penonton follower saya Pak. Enggak, lebih cair lagi adalah yang nyiapin kartu itu siapa Iya sebetulnya? itu dia, tadi Enggak, kan bukan dibilang apakah dikasih. Iya, Tapi apakah- saya pengen lihat mereka Dikasih, yang ngasih berdebat. siapa? apakah masing-masing sudah nyiapin Balik ke kartu? pertanyaan dia. Iya. Siapa Iya, yang yang nyuruh? kasih siapa? Ya satu kartu kuning, yang satu kartu merah Iya itu atau siapa Tapi awalnya itu itu? begini ya, itu kan sebenarnya histeria yang muncul karena Ketua Senat Mahasiswa BEM. Universitas Indonesia, ya kampusnya Pak Effendi ini, dan Mbak juga, itu mengangkat kartu kuning itu, lalu kemudian menjadi viral bahwa Ketua Senat Mahasiswa ini membuat kritik begitu. Ya. Nah, yang ngumpul pada hari itu teman-teman aktivis semua, ya, terutama kita yang lahir di 98 lah kira-kira gitu. Lalu kita secara spontan teman-teman tuh bikin kartu kuning mau ikut itu gitu. Ya tapi saya lihat saya adanya kartu yang warnanya merah gitu. Itu udah dipersiapkan berarti yang kartu merahnya ini? Ya Ambil dipersiap- dari map, dengan dipotong sadar atau gitu. apa? Dengan sadar dipersiapkan. Ya, tadi. dengan sadar. Heeh. Emang kenapa kalau enggak? Emang kenapa kalau saya sadar? Iya. Saya sih gak kenapa-napa Pak, saya cuma ngeliat Bapak berdebat sama Pak Fadli Zon aja Pak dari tadi begitu. Soalnya kompak melulu dari tadi. Kalau gak kompak nih dalam hal apa gitu Pak? Nanti kalau capres saya berbeda baru kita Nah misalnya berbeda Pak. ya Kang Maman. begitulah. Nggak mau Bung Fahri, berdebat mereka. Ya. kalau di depan Bung Fahri sekarang ada Sohibul Iman, kartu kuning atau kartu merah? Dia saya kira sudah kartu merah. Dan karena itu saya minta dia mundur. Menurut saya saya punya imajinasi tentang PKS ini yang sebetulnya harus banyak didengar juga oleh teman-teman pimpinan itu, karena saya membayangkan partai ini akan menjadi satu partai Islam yang modern ya, yang akan membela ide-ide tentang modernitas, tentang demokrasi dan tentang masalah-masalah yang dirindukan orang, yang menyebabkan orang kemudian jatuh hati kepada nilai-nilai agama juga, karena negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya membayangkan harusnya partai ini menang di 2019 dan menjadi partai terbesar. Oke, Melisa. Oke, Pak, bapak-bapak ini kan mengusung calon yang sama. Seandainya saja calon yang sama ini menang ya. Menurut bapak-bapak ini siapa yang paling pantas untuk mendapatkan posisi terdekat dengan sang calon? Maksudnya untuk cawapresnya? Ya, untuk yang posisi yang paling dekat dengan si calon. Ya, kalau menurut saya harusnya di dalam sistem demokrasi itu orang yang terdekat itu adalah orang yang punya banyak ide. Orang yang paling bisa diajak berpikir, bisa diajak berdebat. Bukan hanya orang yang sekedar yes man atau asal bapak senang. Saya kira banyak dalam sejarah kita, banyak orang yang menjadi pemimpin itu jatuh karena orang di sekitarnya. Karena orang di sekitarnya tidak mampu dan tidak mau atau menjaga supaya sang pemimpin ini selalu senang. Ini bahaya. Oke, Pak, maksud saya gini, terkait dengan bapak-bapak berdua, ketika ada satu posisi yang lebih dekat dengan calon yang sama, ini calonnya kan sama nih, yang diusung kurang lebih sama ya. Amin, amin. Menurut bapak-bapak, mana dari antara Pak
Fadli dan Pak Fahri yang lebih pantas untuk dapat posisi yang terdekat dengan si calon? Begini Mbak, saya mohon maaf ya, saya jauh dari pikiran seperti itu. Saya tidak suka mendekati orang karena saya punya vested untuk mendapatkan sesuatu dari dia. Saya mau kalau orang itu percaya kepada saya dan senang dengan ide-ide saya akan memilih orang yang paling mudah saya ganggu dalam satu perdebatan gitu. Oke, baik. Kita mau ada rapid fire question, sesi trivia. Kita mulai dulu dengan Bang Fadli. Jadi Bang Fadli saya akan kasih pilihan kata, jadi harus disebut yang pertama ada di pikiran Anda ketika saya menyebut 2 item ini. Begitu, oke? Kita mulai waktunya, silakan di-set. Kriteria calon wakil presiden untuk Prabowo, santri, militer, anak muda, atau boleh pilihannya? Bisa semua sih. Susi Pujiastuti atau Sri Mulyani? Enggak dua-duanya. PKS atau PAN untuk menjadi partner koalisi? Bisa dua-duanya. Kim Jong-un atau Donald Trump? Enggak dua-duanya. Padahal udah foto bareng loh Bang Mas Donald Trump. Anies Baswedan atau Sandiaga Uno? Dua-duanya. Oke, terima kasih Bang Fadli. Terima kasih. Bang Fadli, silakan. Silakan, kita mulai. Setia Novanto atau Bambang Susatyo? Apanya nih? Pilihan, harus pilih. Setia Novanto atau Bamsud? Dua-duanya. Dua-duanya Golkar. Tifatul Sembiring atau Sohibul Iman? Dua-duanya. Tifatul Sembiring deh, bisa berpuisi soalnya. Berpantun. Ananda Sukarlan atau Raja Antoni? Sama mereka itu. Lebih pilih yang mana? Lebih prefer yang mana untuk berdebat di Twitter? Saya pilih yang muda aja, yang tengil. Raja Antoni, oke. Golkar atau Gerindra? Partai Marbot. Ada Kang Asep tuh ketua umumnya. Golkar atau Gerindra? Nggak ada dua-duanya nih berarti? Iya, Kang Asep ya. Partai Marbot. Oke, nonton Dilan atau nonton Benyamin Biangkerok? Dilan. Oke. Terima kasih. Silakan Bang. Kita akan umumkan hari hasil polling tertutup kepada 55 penonton yang ada di studio yang kami tadi sudah lakukan. Pertanyaannya, siapa yang lebih pantas menjadi wakil presiden dan berdampingan dengan Joko Widodo? Apakah Fahri Hamzah atau Fadli Zon? Hasilnya 38 orang memilih Fahri Hamzah, 17 orang memilih Fadli Zon. Pas itu udah. Tadi yang memilih Fahri Hamzah, ini tanggapannya Bang, ini katanya paling cocok untuk penyeimbang Joko Widodo begitu. Salah satu PR kita ke depan adalah jangan mempersempit pilihan orang, ya. Karena pilihan itu agak otoriter itu, ya. Karena dua-duanya itu pasti membuat Pak Jokowi tidak nyaman. Dan bahkan tersiksa mungkin. Tapi masa nggak mau jadi terutama kalau wakilnya Pak Fadli kan pasti tersiksa. Pasti nggak cocok ya kalau misalnya jadi cawapresnya Jokowi. Tuh kan. Sekali lagi, padahal banyak yang milih loh Bang Fadli. Saya pernah usulkan. Itu jangan serius jawabnya, yang bercanda dikit. Saya pernah sampaikan langsung di depan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini perlu penasehat. Orang yang berani ngomong apa adanya. Saya kira salah satunya itu Pak Fahri Hamzah. Yang ada sekarang di lingkungannya itu semua yes man semua. Ya. Nggak ada yang berani mengkritik, nggak ada yang berani. Semuanya iya semua ya. Dan saya kira ini membahayakan. Terus Pak Dan Jokowi akhirnya lihat aja kecebur-cebur sana sini. Tapi Pak Jokowi respon nggak kalau nama Pak Fahri? Ya ngangguk-ngangguk aja. Jadi ada potensi. Gitu. Baik, kita terima kasih banyak atas narasumber kami yang sudah hadir malam hari ini dan juga para panelis, para audiens yang sudah berpartisipasi dalam acara Q&A. Sebelum kita akhiri, Kang Maman ada catatannya. Silakan, Kang Maman. Kalau bisa menotulensikan, ternyata yang kita bicarakan itu tentang pemimpin dan kepemimpinan. Karya nyata sebuah peradaban adalah produk. Dan di dalam proses menciptakan produk yang melibatkan banyak pihak, peran pemimpin amat besar. Bukan sembarang pemimpin, tetapi yang berkarakter dan setidaknya secara filosofis memiliki 7 dimensi yang tersirat dan tersurat disebutkan oleh kita bersama tadi. Pertama, inspiratif, tindakannya menjadi teladan, bukan celaan. Tanpa kemampuan memberikan inspirasi, seorang pemimpin tidak layak disebut pemimpin. Ia hanya seorang administrator. Yang kedua disebut Fadli Zon, visioner. Ketiga taktis.
tak hanya bicara bijak, namun juga punya program nyata yang memiliki hasil terukur. Jika tidak, mereka dianggap sebagai pemimpin yang ngomong besar, namun tak punya hasil nyata di lapangan. 4, reflektif, terbuka, fleksibel, dan yang ketujuh, puncaknya, langit ketujuhnya adalah karya yang bisa dibanggakan. Karya tersebut tidak hanya berguna, tetapi mengutip Steve Jobs, membuat hati orang bernyanyi. Pertanyaan penutup tentu tak bisa kita jawab dan diselesaikan hanya dalam satu episode, tapi harus tak putus ditanyakan ke dalam diri sebagai bahan refleksi dan renungan. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang punya hati nurani dan membuat hati yang kita pimpin bernyanyi? Amanahkah saya? Tidak hianatkah saya? Satu terakhir, mari kita berdoa dan berharap bersama, karena tadi disinggung juga oleh Fadlison tentang kekuatan media sosial. Semoga siapapun yang gagah di dunia maya, tidak gagal di dunia nyata, apalagi di depan Tuhan, kata Fahri Hamzah. Terima kasih banyak Bang Fahri, Bang Fadli, para panelis kami pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami akan melanjutkan program di Metro TV. Tetaplah bersama kami. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh